Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Latif, SKM, MTR, ADMK, salah satu dosen tetap pada program studi Administrasi Kesehatan Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Goa. Video ini merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen SMART tahun 2026 pada bagian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan dengan kode mata kuliah MPAK 63108 pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Kesehatan membekali mahasiswa untuk memahami dan menganalisis organisasi sebagai sistem yang mengintegrasikan manusia, proses, data, teknologi, sumber daya, regulasi, dan jejaring. Pembelajaran menekankan penerapan fungsi manajemen, teori pelayanan, pengukuran kinerja, mutu, dan keselamatan, manajemen puskesmas dan rumah sakit, kepemimpinan SDM, konflik perubahan, serta analisis kebijakan melalui kasus, masalah, dan proyek. Mahasiswa merancang perbaikan layanan yang bermutu, aman, adil, adaptif, digital, berdasarkan kearifan lokal, dan berjiwa healthpreneur. Selanjutnya, CPL dari mata kuliah tersebut. Yang pertama itu CPL 1, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL kedua, menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan tata kelola publik dalam konteks kesehatan. CPL ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai bidang administrasi kesehatan. CPL keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah administrasi dan manajemen pelayanan kesehatan berdasarkan analisis informasi, data, regulasi, dan bukti ilmiah. Selanjutnya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menganalisis konsep, sistem, jenjang, aktor, struktur, budaya, dan tata kelola organisasi pelayanan kesehatan. Yang kedua, menerapkan fungsi manajemen, teori motivasi, perilaku organisasi, dan teori manajemen pelayanan pada kasus fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menganalisis kinerja, pengalaman pasien, mutu, keselamatan, dan informasi digital pelayanan untuk mendukung keputusan manajerial. Yang keempat, mengevaluasi pengelolaan puskesmas dan rumah sakit, kepemimpinan, sumber daya manusia kesehatan, konflik, serta perubahan organisasi sesuai regulasi terkini. Yang kelima, merancang rekomendasi kebijakan dan proyek perbaikan manajemen pelayanan kesehatan berbasis bukti, data, digitalisasi, kearifan lokal, dan semangat healthpreneur. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ajarkan yaitu yang pertama, konsep dasar organisasi, administrasi, manajemen, sistem, dan jenjang pelayanan kesehatan. Yang kedua, struktur, desain, budaya, perubahan organisasi, koordinasi, tata kelola, dan administrasi kesehatan digital. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen, delegasi, pengambilan keputusan, dan teori motivasi. Yang keempat, teori manajemen pelayanan, karakteristik jasa, momen kritis, siklus pelayanan, exit and voice, segitiga pelayanan, model kesenjangan, pengalaman pasien, dan pemulihan layanan. Yang kelima, pengukuran kinerja, indikator, KPI, standar pelayanan minimal, indikator nasional mutu, dashboard, dan mutu data. Yang keenam, manajemen mutu dan keselamatan, manajemen risiko, dan akreditasi.
Ketujuh, manajemen puskesmas dan fungsi manajemen puskesmas sesuai Permenkes nomor 19 tahun 2024. Yang kedelapan, manajemen rumah sakit dan tata kelola rumah sakit sesuai Permenkes nomor 6 tahun 2026. Kepemimpinan, etika, pengelolaan SDM, kesehatan, kinerja, kesejahteraan dan kerja tim interprofesional. Yang ke-10, manajemen konflik, negosiasi, komunikasi dan perubahan organisasi. Ke-11, analisis, implementasi, pembiayaan, keadilan, digitalisasi dan evaluasi kebijakan pelayanan kesehatan. Yang ke-12, proyek perbaikan pelayanan berbasis data, digitalisasi, kearifan lokal, dan healthpreneurship. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, meliputi ceramah interaktif, diskusi, penugasan individu dan kelompok, presentasi kelompok, literatur review, kuis, dan studi kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama itu delivery. Saya memakai media pembelajaran berupa PowerPoint untuk menyampaikan atau menjelaskan materi yang saya ajarkan, yang mana mahasiswa akan menyimak dan mencatat materi yang disampaikan, serta didukung dengan buku referensi dan berbagai jurnal ilmiah. Selanjutnya interaction. Saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya atau memberi jawaban mengenai topik yang dibahas, dan saya juga membuat WhatsApp group untuk berdiskusi secara online dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya assessment. Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan bobot penilaian, kehadiran dan keaktifan dengan bobot 25%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, tugas 20%, ujian akhir semester 30%, jadi total keseluruhan 100%. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan dengan pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua untuk hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, semangat. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di perkuliahan Ibu dengan mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan. Kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Oke, baik ya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, pertemuan ketiga, mari kita dulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik, sebelum saya lanjut di materi hari ini, saya mau mereview dulu pertemuan minggu lalu. Masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ibu. Ya, siap, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Farida. Pertemuan minggu lalu itu Ibu membahas masalah organisasi kesehatan. Di mana organisasi kesehatan itu adalah kelompok atau lembaga yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan di bidang kesehatan, baik dalam hal pelayanan, kebijakan, penelitian maupun pengaturan standar kesehatan. Berdasarkan fungsi organisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu organisasi kesehatan internasional, 2 organisasi kesehatan nasional dan pemerintah, organisasi pelayanan, dan organisasi profesi kesehatan. Oh iya, mantap sekali ya. Kita beri dulu aplaus. Tapi bisa masih diingat untuk materi minggu lalu. Selanjutnya, pokok bahasan hari ini ada 4 mengenai fungsi-fungsi manajemen, delegasi, teori motivasi, dan pengambilan keputusan. Sebelum saya masuk di definisi manajemen, ada kira-kira yang bisa menjelaskan perbedaan organisasi dan manajemen itu sendiri? Ada? Ya, silakan. Organisasi itu adalah kelompok orang, kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kalau manajemen itu proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oh ya, terima kasih atas jawabannya, Nurul.
baik di definisi manajemen itu, manajemen mencakup orang yang melaksanakan tanggung jawab mencapai tujuan dalam suatu struktur organisasi dan peran yang jelas, di mana manajemen berkaitan dengan organisasi. Jadi tidak satu kesatuan, manajemen berisikan unsur struktur organisasi yang tertata, terarah kepada tujuan dan sasaran, dilakukan melalui usaha orang-orang menggunakan sistem dan prosedur. Ya, baik. Ini istilah manajemen memiliki arti yang berbeda oleh para ahli. Misalnya, menurut James Perry, manajemen itu sendiri sebuah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM serta sumber-sumber yang lain. Ya, jadi ada 3 teori menurut para ahli. Yang kedua, menurut Malayu Hasibuan, ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Fischel Eldra, pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Jadi ketiga dari pengertian ini bisa ditarik kesimpulan manajemen itu adalah ada 4: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian. Ya, biasa itu pernah dengar kata POAC, pernah kan? Nah, ada yang tahu apa itu? Ya, silakan. Baik, itu fungsi manajemen di mana dia itu saling berkaitan. Ya. Di mana yang pertama itu ada planning yang menentukan tujuan, ada organisasi, ya. menyusun sumber daya agar tujuan tercapai, kemudian ada actuating, artinya pelaksanaan, menggerakkan orang agar tujuan dapat tercapai. Kemudian terakhir ada controlling. Dia tahapnya evaluasi. Jadi di tahap evaluasi itu kita dapat melihat apakah semua tujuan kita itu tercapai atau tidak. Oh iya, bagus. Mantap sekali. Berarti memang sudah siap ini materinya ya. Sudah dipelajari dari minggu lalu. Baik, dari 3-4 ya, tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen itu adalah yang 4. Dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Cuman kalau pun itu kan dalam bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesianya, perencanaan. Perencanaan itu seperti apa? Suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi itu perencanaan. Kapan ini perencanaannya tidak sesuai target atau sasaran, pasti perencanaan yang lain, fungsi yang lain seperti pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian gagal. Ya, jadi ini intinya di perencanaan. Misalnya ini Ibu Farida, dia mau membuat usaha, misalnya usaha misalnya grosir jilbab misalnya. Gagal perencanaannya, salah target, salah pasar, target pasarnya salah, itu semua dari organisasi pelaksanaan kontrol itu semua gagal. Jadi memang betul-betul untuk membuat usaha atau organisasi apapun itu harus memang memiliki perencanaan yang baik. Dari apa yang kita pertama susun kalau perencanaan, modal atau anggarannya disusun baik, terus apa sasarannya atau target pasarnya. Yang sampai sudah ada usahanya, bingung mau jual di mana, bingung bagaimana pemasarannya kan. Nah, jadi memang itu perencanaan betul-betul harus diperbaiki, memang harus matang-matang dipikirkan sebelum kita melakukan kegiatan atau usaha apapun itu. Terus organisasinya ini seperti apa? Rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan yang harus dilaksanakan serta menentukan dan menyukseskan hubungan kerja di mana di antara satu satuan organisasi. Jadi di sini organisasinya, SDM-nya, sumber dayanya yang harus
dipergunakan. Misalnya dalam satu organisasi itu pengorganisasiannya, misalnya ini bagian administrasi, harus satu rumpun ilmu. Jangan misalnya bagian komputer dia pergi di bagian gizi pergi di administrasi, itu kan salah penempatan, itu kan sudah gagal ya. Jadi harus betul-betul matang di bagian pengorganisasian. Terus bagian pelaksanaan, seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja. Jadi ini pelaksanaannya, penggerakannya, bagaimana caranya untuk menggerakkan masing-masing, kan sudah ada perencanaan yang dibuat, sudah ada organisasinya, sumber daya, jadi bagaimana ini mau dilaksanakan. Misalnya target pasarnya di mana, harus bekerja, begini sasarannya, ke tepat sasaran ya. Nah, terus pengendalian atau controlling, pengawasan, proses kegiatan pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Kan sudah semua ini ceritanya, jadi pengawasannya. Walaupun ini diantara 3 fungsinya, tapi tidak diawasi dengan baik, semua itu gagal ya pengawasannya. Misalnya dalam suatu program, misalnya program stunting, kapan perencanaannya bagus, organisasinya bagus, pelaksanaannya bagus, tapi kapan enggak pengawasannya? Kan pengawasan itu udah 3 kali kan, ada per 3 bulan, per 6 bulan, atau bahkan per tahun. Jadi kapan pengawasannya ini kurang, sama juga gagal. Itu programnya tidak terlaksana dengan efektif dan efisien ya. Jadi paham sampai di sini fungsi-fungsi manajemen. Ya baik, kita selanjutnya unsur manajemen. Pasti pernah di materi mungkin waktu semester lalu 6 unsur manajemen. Ya? Masih ingat? Ada manusia, ada money, ada method, ada material, ada mesin, ada market. Jadi ini keenamnya saling berkaitan. Nah, manusia, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. Jadi kita ini semua manusianya, ya. Terus money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pasti kalau bikin usaha pasti kan anggaran dulu kan, modal nggak jadi itu usaha atau misalnya buat ke organisasi kalau tidak ada anggarannya atau modalnya kan. Terus metodenya apa? Cara-cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Sekarang kan sudah ramai e-commerce tuh, masuk di mana misalnya nggak laku di toko, bisa kasih masuk di Shopee kah, di TikTok kah, di Shopeepedia, kan banyak sekarang e-commerce dimanapun bisa. Yang penting kita terlatih untuk bekerja aktif, minatnya bagus. Kapan nih kalau dihapus 1 kali mungkin di sosmednya, nggak ada dibeli, itu kan harus sekarang itu live ya. Sekarang itu kan begitu. Kapan kita tidak begitu, nggak jadi usaha tak ya, modal tidak kembali, habis baru kembali, tidak terputar-putar kan. Terus material, bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini pasti juga ya sangat penting. Mesin atau alat yang dipergunakan atau diperlukan untuk mencapai tujuan. Apa alat yang digunakan, mesinnya apa, semua saling berkaitan. Ini market, pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Seperti tadi Ibu bilang, e-commerce sangat diperlukan sekarang. Kapan kita tidak ini, apalagi pernah jika kalian lihat MTC, Karebosi, GTC itu kan sudah tutup. Sekarang itu lebih dominan belanjanya apa? Online. Sedikit paket ya kan? Sudah duduk cantik atau baring berbahan pesan di online kan? Jadi nih, lebih murah lagi kan dibandingkan misalnya kita pergi di MPI, mahal di sana, di Shopee beda 30, lumayan 30.000, tidak mungkin lagi bayar parkir, tidak mungkin lagi bayar apa kan, tinggal rebahan, scroll, tergoda lagi pesan dia, padahal kemarin sudah pesan, ada lagi yang terbaru pesan lagi, ya. Oke, jadi buku-buku juga sekarang mudah diakses, bisa belanja di e-commerce, ya, bukan pun di Gramedia, misalnya mahal di Gramedia, beli dimanapun sudah bisa. Jadi itu tuh tekniknya market, paling penting ini. Walaupun ada usahanya, kalau tidak berani untuk maju, gagal, tidak tercapai juga ya. Jadi semua harus dievaluasi, mau per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, bahkan
Setahun. Oke. Ya, kita masuk di materi kedua mengenai delegasi. Tapi sebelum masuk delegasi, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Atau Ibu mau bertanya mengenai manajemen dulu? Bagaimana? Oh ya, silahkan Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab pertanyaannya temannya? Atau bagaimana? Oh ya, nanti saya tambahkan. Iya, silakan, Dek. Sejauh pemahaman saya terkait empat fungsi manajemen itu yang paling penting yang pertama adalah menentukan tujuan. Ya. Karena kalau tidak ada tujuan tak, manajemen itu tidak bisa terstruktur dengan baik. Oh ya, terima kasih. Baik, Ibu tambahkan ya. Itu jawabannya bersifat objektif. Semua itu penting. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah seperti Ibu bilang tadi, planning, perencanaan. Ya, karena itu perencanaan adalah fondasi utama. Tidak mungkin ini berjalan ketiganya kalau perencanaannya tidak berjalan, tidak sesuai target. Makanya itu planning itu jika salah target atau sasaran tidak bisa. Gagal ketiga-tiganya ini. Makanya yang paling penting itu planning. Ya, karena perencanaan tak, kapan salah ki perencanaan tak, semua itu salah, tidak jalan ki, gagal ki ya, tidak efektif ki dan efisien. Oke, bagaimana Risma? Oh ya baik, jadi paham ya semua mengenai organisasi dan manajemen. Kita masuk di delegasi. Pernah dengar delegasi? Mungkin orang yang kerja kayak Ibu Farida, Nurul, delegasi. Delegasi itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Misalnya, direktur rumah sakit atau kepala puskesmas mungkin ada di tempat, mungkin bisa delegasikan ke kepala bidang atau ke KTU-nya atau di mana, pokoknya yang dia delegasikan, yang dia percaya. Mungkin orang dia percaya, tidak sembarang orang ya, yang memberikan kepercayaan kepada orang tersebut yang bisa diberikan delegasi. Kalau delegasi wewenang itu proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Misalnya ada stafnya, oh mau delegasikan ini, oh iya bisa karena dia sudah melapor, ya. Yang itu kan ini dia yang memberikan, yang kalau delegasikan dia yang memberikan kepercayaannya untuk mendelegasikan. Terus ada 4 kegiatan ketika delegasi dilakukan. Yang pertama itu pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya. Mendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Mendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Jadi itu ya 4 delegasi, pelimpahan wewenang. Terus pedoman klasik untuk delegasi wewenang. Yang pertama itu ada prinsip skalar. Harus ada garis wewenang yang jelas. Prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan seharusnya melapor kepada seorang atasan. Tidak semena-mena langsung dikasih. Misalnya ada yang mungkin surat penting yang harus ditandatangani. Tidak mungkin langsung bawahan langsung tanda tangan serta-merta suratnya. Misalnya untuk kepala dinas kan dia langsung tanda, tidak boleh melanggar itu, ya. Kecuali sudah didelegasikan sebelumnya baru bisa. Terus ketiga tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas. Itu kan harus memiliki tanggung jawab. Misalnya dia dikasih delegasi, dia harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nggak bisa karena dia dipercayakan untuk misalnya melanjutkan itu program atau ada tugas dan tanggung jawab lainnya, pokoknya harus bertanggung jawab dan akuntabilitas. Terus kita masuk di motivasi. Motivasi itu adalah keadaan dalam pribadi seseorang
yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pasti tahu semua motivasi kan? Mungkin pernah dapat motivasi dari keluarga, dari teman, dari sahabat ya, atau bahkan teman terdekat. Terus pandangan tentang motivasi itu ada 3, model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Terus kalau model tradisional, bekerja pada dasarnya tidak disukai banyak orang. Karena ada kan begitu, bekerja tapi jangan minta tahu orang, biar misalnya kerja sendiri. Tapi kadang ada orang, bahkan orang mau bekerja karena mau ditahu. Misalnya tuh mau dipuji lah, mau disanjung, kan dapat pujian seperti itu. Ya. Terus jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas, disiplin, dan pengendalian diri. Nah, terus manajer harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Itu kan yang dulu, yang masih cara-cara metode yang lama. Kayak dikekang, sekarang kan tidak toh. Dia suruh pakai kreativitas, disuruh pakai mandiri dulu bagaimana, tapi tergantung dari setiap organisasi itu sendiri. Mungkin masih ada yang menggunakan metode seperti ini, atau mungkin sudah modern, atau sudah tradisional ya. Terus tugas terperinci dan operasi mudah dipelajari. Mungkin yang dulu ya, tidak banyak kayak persuratan, dokumen bagaimana, tapi kan sekarang sudah digitalisasi. Sudah mudah nih sekarang. Mungkin dulu kerjanya 30 menit, sekarang 5 menit sudah selesai nih suratnya kan? Iya. Baru bisa biar di rumah Ki aman nih. Sekarang itu mau urus dukcapil, urus KTP, apa kakak semua, online. Persuratan semua kan masih online nih sekarang. Biar kita rebahan apa? Dulu mengantri ya, mengantri mau apa semua mengantri. Sekarang tidak. Mau pesan makanan juga mau apa tuh semua tinggal duduk cantik rebahan ya. Jadi orang bersedia bekerja jika balas jasanya memadai. Dulu kan sistem seperti itu, tapi mungkin sekarang tidak tahu bagaimana. Tapi semoga ini masih model tradisional, berproduksi sesuai standar. Jadi harus kita bekerja sesuai standar operasional prosedur, sesuai dengan SOP masing-masing, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Misalnya kalian sudah kerja atau apa ya, bisa diterapkan seperti itu. Terus model hubungan manusiawi. Orang ini merasa berguna dan penting. Orang ini memiliki dan diakui sebagai individu. Itu seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin mau diakui, mau dipuji, mau diapa kan. Kebutuhan lebih penting dari uang dalam memotivasi orang untuk bekerja. Manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna dan penting. Itu motivasi juga itu kan. Kalau dianggap di dalam suatu organisasi, biasanya juga ada pimpinan atau atasan yang cuek sama kita, kan pasti malas juga bekerja ya. Kalau motivasi bagus di kantor subuh-subuh itu mandi maki siap-siap maki cantik, tapi kalau kapan atasan itu kadang bagaimana cemberut kayak kerja tim pasti ada tidak bagus cocok, pasti malas kan, tidak ada dorongan untuk bekerja, tidak termotivasi Ki. Manajer harus pembagian informasi kepada bawahan dan keterlibatan keputusan rutin sangat penting. Pengambil keputusannya juga itu bawahan juga sangat diperlukan, bukan cuman langsung mengambil direktur atau atasan yang mengambil keputusan sendiri, tidak. Jadi harus mendengarkan juga saran masukan dari bawahan ya. Terus pemuasan keputusan akan meningkatkan semangat kerja. Ya, pemuasan kebutuhan akan meningkatkan. Jadi kapan dikasih reward Ki, pasti semangat Ki. Misalnya ada instansi atau organisasi setiap 1 tahun yang berprestasi, yang reward apa, kasih umroh, dikasih jalan keliling dunia, pasti semangat gitu, capai target atau apa. Jadi di mana-mana tuh motivasi sangat penting. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat semua dan tetap semangat. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.